Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Adriansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghambat perubahan sosial. Berikut ini adalah faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu tindakan kejahatan atau kriminalitas. Masyarakat saat ini yang hidup serba kompleks telah memunculkan beragam masalah sosial. Salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahkan dapat dikatakan kriminalitas adalah muara dari problematika perubahan sosial yang harus siap ditanggung baik dalam jangka waktu lambat ataupun cepat. Hal ini karena terjadinya tindakan kriminal secara sosiologis terkait dengan masalah jumlah penduduk, industri, pengangguran, dan jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Sedangkan Kartini Kartono menjelaskan, dalam banyak kasus, kejahatan terjadi karena banyak faktor seperti faktor biologis, sosiologis, ekonomis, mental, fisik, dan kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu pertentangan. Pertentangan masyarakat berpeluang besar menjadi sebab perubahan sosial. Pertentangan-pertentangan tersebut mungkin dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, yang dapat menimbulkan perubahan sosial. Pertentangan antara kelompok mungkin dapat terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Pertentangan demikian itu kerap kali terjadi, terutama pada masyarakat yang tengah berkembang dari tahap tradisional menuju ke modernitas. Generasi muda yang belum bentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Berbeda dengan golongan tua yang masih mempertahankan pemikiran konservatifnya dan cenderung sangat protektif dalam menghadapi segala perubahan. Keadaan demikian menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat. Misalnya pergaulan yang lebih bebas antara wanita dan pria, atau kedudukan mereka yang kian sederajat di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri dapat terjadi karena adanya pemberontakan atau perlawanan besar-besaran dan tiba-tiba dengan menggunakan kekerasan oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat terhadap kondisi yang ada. Terjadinya pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang bertindak despotik atau lalim menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, sehingga mendorong ke sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini memunculkan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Yang terakhir yaitu konflik SARA. Menurut pengertian SARA yaitu suatu kekerasan yang dilatar belakangi sentimental antar suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Konflik SARA biasanya terjadi karena adanya egoisitas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Dalam pengertian lain, SARA dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diawali oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk saling membeda-bedakan. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, dan karakteristik lain, maka hal tersebut dapat diduga sebagai dasar utama tindakan diskriminasi.